Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke hampir penghujung Ramadan. Ada sebuah ungkapan bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Seperti yang kita ketahui, Ramadan dijuluki dalam beberapa ungkapan. Syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul mubarak, dan juga syahrul Quran. Kenapa? Karena memang Ramadan dijadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat muslim, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Artinya apa? Artinya bahwasanya bulan Ramadan memang dijadikan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena memang dijadikan bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, kapan tepatnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada tanggal berapa pada bulan Ramadan itu? Nah, beberapa ulama berpendapat. Ada yang berpendapat pada tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat pada tanggal 24 Ramadan, dan bahkan ada yang berpendapat pada hari-hari yang lain, tetapi masih dalam koridor bulan Ramadan. Paling tidak ada dua pendapat besar. Yang pertama, pendapat 17 Ramadan. Mereka berhujjah dari ayat Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan kami turunkan Al-Quran itu yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan, pada hari Furqan. Kapan itu hari Furqan? Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan. Pasukan yang dimaksud adalah pasukan Muslim dan juga pasukan Quraisy ketika perang Badar. Lalu ditafsirkanlah kapan terjadi perang Badar ketika itu. Lalu disebutkan di dalam kitab Tafsir At-Tabari atau kitab Imam At-Tabari bahwasanya hari itu adalah hari 17 Ramadan. Itu pendapat pertama, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan kita. Bahkan pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan bahwasanya hari nuzul Quran adalah hari 17 Ramadan dan dijadikan libur nasional bahkan. Itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dan itu selaras dengan malam ganjil, malam Lailatul Qadar ketika itu. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka ditelusuri kapan Lailatul Qadar pada tahun itu. Dan setelah ditelusuri, setelah diamati, ternyata pada tanggal 24 Ramadan. Dan itu dikuatkan oleh pendapat-pendapat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan tanggal 18 Ramadan, tanggal 19 Ramadan, bahkan pada awal-awal Ramadan, walaupun masih dalam koridor bulan Ramadan. Nah, dalam pendapat-pendapat ini bagaimana cara kita melihatnya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia menyebutkan bahwasanya pendapat itu benar semuanya, tetapi dua pendapat ini berbeda konteks. 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari buminya langit atau langitnya bumi kepada muka bumi, kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Baitul Izzah. Artinya memang kedua pendapat ini benar, tetapi beda konteks. Yang satu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itu secara langsung. Sementara
dari Baitul Izzah ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW itu dilakukan secara munajjaman, secara berangsur-angsur. Nah, sementara yang pendapat masyhur di tengah masyarakat kita adalah pendapat 17 Ramadan, dan itu juga benar. Bahkan itu tadi banyak pendapat, bahkan banyak pemerintah juga menetapkan 17 Ramadan sebagai hari nuzul Quran, sehingga dijadikan peringatan dan dijadikan acara-acara besar ketika itu. Maka benar syahrul Ramadan juga syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang luar biasa. Maka perlu kita ambil bahwasanya kita banyak-banyak mengambil ilmu, mengambil pelajaran, bahkan membaca Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.